Halo, selamat datang di podcast Reza Voice. Kali ini saya akan ngomongin tentang orang-orang yang mungkin pernah berada di sekitar Anda. Khususnya Anda yang pernah atau sedang menjadi seorang karyawan, sebagai seorang employee, di mana ada beberapa orang yang mungkin saja atau bisa dipastikan ada orang-orang yang berkarakter toksik di sana, di samping Anda atau di depan Anda saat ini, yang berusaha untuk menjatuhkan diri kita atau merugikan diri kita, atau lebih jauh merugikan perusahaan sebetulnya kalau kita bisa mengelaborasi dan menggali lebih dalam lagi. Dan saya ingin mengawalinya dengan sebuah cerita, salah satu cerita yang pernah saya alami, di mana ketika saya menjadi karyawan, saya pernah diberi kepercayaan untuk mengganti sebuah sistem. Sistem apa itu? Rasanya nggak relevan juga saya ceritakan di sini, karena akan kedetek di mana hal itu terjadi. Jadi ya singkatnya, saya dipercaya untuk merubah sebuah sistem karena saya dianggap mampu menguasai sistem itu. Nah, kemudian ada orang yang saya terima dengan tangan terbuka. Saya mengucapkan welcome kepada orang tersebut untuk sama-sama belajar. Dalam tanda kutip sebetulnya sama-sama belajar itu. Yang ada sebetulnya dia berusaha untuk menggali lebih banyak dari saya. Dan nggak masalah, itu nggak masalah sama sekali. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kemudian pimpinan memanggil saya dan mengatakan bahwa kamu kalau mau merubah sistem ini, kalau mau mengganti sistem ini, coba kamu belajar deh sama si A misalnya, orang yang tadi deketin saya, kemudian ya, tanya-tanya ini dan itu. Pimpinan secara lebih jauh menyambungnya dengan karena dia yang sudah riset lama dan dia sangat menguasai. Oke. No problem, itu bukan masalah buat saya, karena siapapun yang akan memegang kepemimpinan di dalam perubahan sistem itu, saya ya akan ikut gitu. Tapi masalahnya adalah ketika tanggung jawab itu tetap ada di pundak saya dan si bos mengatakan bahwa orang inilah yang lebih expert dalam sistem yang akan saya terapkan ini, ya itu secara idealis saya ngomong gini, idealisnya saya bisa ngomong bahwa orang ini membahayakan perusahaan. Karena apa? Saya tahu persis bagaimana kualifikasinya, bagaimana ekspertisnya di bidang itu yang sebetulnya kalau ini diserahkan ke dia, maka hal itu akan menjadi kacau balau. Tapi ya udah, pada saat itu memang karakter ketidakenakan diri saya mengatakan, oke, ya saya akan belajar sama dia karena dia dianggap lebih expert di sistem yang akan diterapkan itu. Lalu kemudian lama saya berpikir, selama saya menimbang-nimbang, kalau misalnya saya mengatakan kepada si bos bahwa orang ini tidak cukup expert di bidang itu, jadi sebetulnya tidak bisa kita mengambil sesuatu dari dia, atau hal-hal yang lain yang mengatakan bahwa bukan saya yang harus belajar ke dia, tapi dia yang sebetulnya sedang belajar ke saya. Kalau saya katakan kayak gitu, pasti akan dianggap bahwa saya adalah orang yang mungkin sirik, atau dianggap malah justru kebalikannya, dianggap orang yang ingin menjatuhkan seseorang. Nah, maka
keputusan yang saya ambil dan saya rasakan itu sebuah keputusan yang sangat tepat adalah ketika saya resign, saya mengundurkan diri, bukan dari perubahan sistem itu, tetapi mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Alasannya ke manajemen tentu alasan yang bisa dibilang apa ya istilahnya? Alasan yang apa sih istilahnya? Oh, saya lupa ya. Tapi yang jelas alasan yang ya biasa lah, yang seperti alasan-alasan yang diutarakan oleh orang yang ingin resign. Tetapi dalam hati saya mengatakan bahwa perusahaan ini nggak akan bakal maju. Kenapa? Karena ada toksik di dalamnya. Mungkin bukan 1-2 orang. Ada beberapa orang yang terdetek sebagai toksik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika manajemen atau owner atau bos atau direktur atau CEO apapun itu namanya memberikan ruang kepada toksik tersebut dan mengabaikan seseorang yang bekerja dengan dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi, maka kalau saya pribadi, saya bisa pastikan bahwa perusahaan ini tidak akan bakal maju dan mencapai puncaknya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang pada akhirnya perusahaan tersebut pun tidak bisa menuai hasil yang mengembirakan, yang berada di puncak tertinggi, atau melalui blueprint yang seharusnya ada dan kemudian diimplementasikan dan diwujudkan ke dalam sebuah karya dan menghasilkan satu result yang bisa diandalkan. Satu hal mungkin kalau kita ngomong tentang aspek-aspek psikologis atau dalam tanda kutip karma, mungkin itu yang terjadi. Tapi saya nggak mengarah ke sana. Saya lebih mengatakan yang lebih rasional, seperti yang saya katakan tadi bahwa perusahaan ini nggak akan maju. Indikasinya adalah karena ada toksik itu di situ dan dipelihara, diberi ruang dan dipercaya. Sebaliknya tidak mempercayai orang yang bekerja dengan penuh dedikasi, penuh tanggung jawab. Itu yang menjadi indikasi bahwa perusahaan ini tidak akan maju. Dan pada akhirnya memang karmanya seperti itu. Perusahaan itu dengan segera mengalami kemunduran dan akhirnya harus tidak ada karyawan apapun di situ. Anda tahu artinya. Kemudian saya lebih berpikir lagi, merenungkan dalam-dalam bahwa ada ya orang-orang yang berkarakter seperti itu gitu. Yang secara kasat mata, secara jelas bahwa orang ini tidak expert sama sekali, bahkan baru mempelajari sebuah sistem. Itu pun kalau memang punya motivasi untuk mempelajari. Iya, pendeknya dia nggak punya expertise di bidang itu. Tapi kemudian mengatakan kepada atasannya bahwa, hey, aku sudah riset sekian lama dan ini seharusnya begini. Bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan proyek itu, pimpinan yang akan menjadi penanggung jawab dalam perubahan sistem itu, tidak ada apa-apanya gitu. Ada ya orang-orang yang seperti itu. Dan saya mengalami berkali-kali orang yang punya karakter seperti itu. Dan anehnya sebagian besar yang saya alami, pucuk pimpinan atau orang-orang yang
menjadi top manajemen di situ, memberikan ruang dan percaya terhadap orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang sebetulnya akan menjadi faktor kemunduran dari sebuah perusahaan. Ada banyak indikasinya seperti yang tadi saya katakan bahwa ada toksik di situ dan dipelihara dan diberi ruang. Yang kedua, orang-orang yang ketika dilihat kinerjanya itu jauh dari visi dan misi perusahaan. Saya nggak suka sebetulnya kata-kata istilah visi dan misi, terlalu apa ya. Tapi maksudnya gini, perusahaan punya blueprint. Satu kasus lagi mungkin akan bisa saya utarakan di sini. Ketika saya dipercaya menjadi seorang pimpinan di sebuah perusahaan, kemudian saya dibekali sebuah blueprint. Ini yang harus saya kerjakan, ini tujuan akhirnya, ini goalsnya, dan ini akan menuju ke sana. Maka yang harus dilakukan sekarang adalah poin ini, poin ini, poin ini. Yang tidak boleh dilakukan adalah poin ini, poin ini, poin ini. Clear. Tapi pada saat perjalanannya, mulai dari perusahaan yang ya sedang menanjak gitu ya, dan kemudian pada suatu saat perusahaan itu dengan kerja keras dan kerja cerdas tim mengalami kenaikan, mengalami progresivitas yang baik, sehingga perusahaan itu punya nama, punya prestasi, punya gengsi, punya image yang baik. Nah, ketika perusahaan itu sudah berada dalam titik itu, maka muncul guncangan-guncangan, muncul orang-orang yang karakternya seperti tadi yang saya bilang, sehingga ketika saya mengharapkan ada anggota-anggota tim yang bisa diandalkan agar kinerjanya lebih kenceng lagi, dan ketika orang tersebut dikirim, ternyata orang tersebut adalah orang yang punya karakter toksik, sehingga ketika dia bekerja seperti yang tadi saya bilang, kasus kedua adalah orang yang bekerja keluar dari blueprint, dan saya bilang ini sangat membahayakan bahwa kita punya tujuan ke sana, tapi kamu bekerja jauh dari itu gitu, dan merasa bahwa he's the boss gitu. Siapapun bosnya, kalau menurut saya nggak ada masalah sih, nggak rugi juga gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia tidak terima, kemudian tidak terima ketika saya berikan masukan, ketika saya beberkan blueprintnya seperti ini. Oke, kenapa saya beberkan itu blueprint? Karena saya anggap bahwa kamu berhak untuk mengetahui hal ini. Kamu saya anggap setara, sehingga setelah tahu blueprintnya akan bisa bekerja sama dengan baik gitu. Tapi kemudian yang terjadi, kenapa kamu bekerja justru melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam blueprint yang udah ada. Walaupun itu bukan hal yang sakral kalau menurut saya, tetapi kalau dia bekerja sesuai dengan apa yang dia pengen, menurut saya itu akan sangat berbahaya. Karena pegangan saya dalam blueprint, jadi ketika kita tidak berhasil mewujudkannya, bukan kita yang salah, karena kita tidak melakukan improvisasi. Yang ada hanyalah inisiatif yang tetap dalam koridor blueprint itu. Kalau tidak berhasil, maka blueprintnya yang harus ditinjau. Itu menurut saya.
Tapi ketika diberikan masukan seperti itu, kemudian orang tersebut tidak terima dan melaporkan, entah apa yang dilaporkan, kemudian tadi didengarkan dan diberi ruang dan tidak ada konfrontir. Sebetulnya saya lebih suka untuk dikonfrontir, tetapi itu tidak terjadi. Maka yang ada adalah ya udah. Kalau memang si orang tersebut dianggap lebih mampu, silahkan. Bagaimana dengan saya? Saya sebetulnya tidak ada masalah ketika kemudian pimpinan mengatakan bahwa dia bosnya ya, kamu harus nurut sama dia. Tidak ada masalah. Seperti yang tadi saya bilang, nggak rugi tentang hal itu. Yang jadi masalah adalah saya nggak mau berada di perusahaan yang seperti ini ketika ada toksik itu dibiarkan dan toksik itu malah diberikan ruang. Orang itu jadi toksik. Yang kedua, si CEO ini pun toksik. Karena apa? Karena dia lebih mendengarkan sesuatu yang sifatnya tidak rasional, mendengarkan sesuatu yang nggak fair gitu. Seharusnya bisa dilihat dari situ, sehingga saya menyimpulkan, ya buat apa saya berada di sebuah tempat di mana saya tidak dihargai, tidak bahagia, dan saya yakin suatu saat akan mundur, mengalami kemunduran gitu. Dan saya tidak ingin menjadi bagian dari kemunduran tersebut. Dan itu pada beberapa waktu kemudian akhirnya terbukti. Ya sudah, tidak ada ruginya. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa yang saya pikirkan adalah, kok ada ya orang-orang seperti itu? Di mana urat malunya gitu? Karena tidak ada kebohongan yang sempurna gitu. Dan apakah tidak takut malu nantinya ketika dia tidak bisa membuktikan apa yang dia katakan, atau membuat sebuah kemunduran gitu? Nggak tahu lah. Ya ada banyak sih sebetulnya orang-orang yang punya karakter seperti itu, dan ini membuat kita prihatin sih sebetulnya. Masa sih saya harus berpindah ke sana ke sini. Dan jangan salah, hal itu tidak hanya terjadi di dunia kerja. Ketika kita punya tim, kita punya atasan, dan kita mungkin punya bawahan, tidak hanya terjadi di situ. Karena di kehidupan sehari-hari, kehidupan biasa di mana kita bekerja secara mandiri pun, kita akan mengalami atau menemukan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang entah itu teman, entah itu sahabat, entah itu keluarga. Ada orang-orang yang walaupun tidak punya tujuan untuk menjatuhkan atau bagaimana. Ini saya bilang orang terdekat ya. Tetapi mungkin akan bisa menghambat gitu. Jadi pinternya kita lah untuk mengantisipasi hal tersebut. Ya udahlah, mungkin itu aja podcast Reza Voice hari ini, dan mudah-mudahan punya manfaat. Dan pernah saya katakan di beberapa konten bahwa yang kita bisa lakukan dalam menghadapi orang-orang yang bermental toksik adalah abaikan dan menjauhlah kalau bisa. Selamat bekerja, selamat menemukan kemandirian Anda dalam bekerja dan kemerdekaan Anda dalam berkarya. Selamat sih. Sampai jumpa di podcast Reza Voice yang akan datang.